Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi persamaan eksponen bagian ketiga. Ini lanjutan dari 2 video sebelumnya tentang persamaan eksponen. Materi Matematika Peminatan kelas 10 semester 1 bab yang pertama. Pada video yang sebelumnya, saya sudah membahas untuk bagian pertama, yaitu persamaan eksponen ada 4 jenis yang bentuknya basisnya ini adalah suatu konstanta. Kemudian pada bagian kedua, saya sudah membahas ada 2 jenis persamaan eksponen yang bentuknya yang pertama mengandung a pangkat fx, di mana a pangkat fx ini kemudian akan dimisalkan dengan variabel baru misalnya y, dan persamaan eksponen yang berbentuk fungsi pangkat fungsi untuk pangkat fungsi yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini, di bagian ketiga, persamaan eksponen yang akan kita bahas adalah yang berbentuk fungsi pangkat fungsi, tapi untuk basisnya yang sama. Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang bentuknya fungsi pangkat fungsi dengan basis sama, atau bisa saya tulis sebagai hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau eksponennya sama, yaitu fx sama dengan gx. Jelas nanti persamaan ini pasti akan terpenuhi. Kemungkinan kedua itu kalau basisnya sama dengan 1 atau fungsi hx disama dengankan 1, karena 1 pangkat berapapun, di sini mau 1 pangkat fx, 1 pangkat gx, itu nanti hasilnya sama dengan 1, sehingga persamaan ini akan terpenuhi. Kemungkinan ketiga adalah apabila basisnya hx ini nilainya sama dengan min 1, tetapi dia punya syarat supaya persamaan ini terpenuhi, min 1 pangkat fx harus sama dengan min 1 pangkat gx untuk nilai x yang memenuhi. Dan terakhir, kemungkinan keempat adalah apabila hx-nya bernilai 0. Syarat fx dan juga gx bernilai harus keduanya positif. Kenapa positif? Karena kalau fx atau gx ini pangkatnya bernilai negatif, pangkat negatif sifatnya eksponen itu sama saja 1 per. Nanti kalau negatif, teman-teman bakal dapatin 1 per hx. Kalau hx-nya 0 jadi 1 per 0. Padahal 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Kalau fx atau gx-nya itu sama dengan 0, nanti juga kita akan dapat 0 pangkat 0 itu juga tidak terdefinisi. Jadi syaratnya harus pangkatnya si fx dan gx harus nilainya positif. Kita coba masuk ke contoh soal, diminta menyelesaikan persamaan eksponen bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, di mana sebagai basisnya, hx-nya itu adalah x kuadrat min 7x plus 11, dan sebagai eksponen fx itu yang di ruas kiri, 2x plus 5, eksponen yang di ruas kanan 5x plus 2. Oke, mari kita selesaikan persamaan ini. Tadi teman-teman ingat ada 4 kemungkinan, kita akan masuk ke kemungkinan pertama, yaitu apabila eksponennya itu sama atau fx itu sama dengan gx. Sebagai fx adalah 2x plus 5, sedangkan sebagai gx itu adalah 5x plus 2. Kalau kita sama dengankan, lalu kita pindah ruas, berarti akan kita peroleh min 3x sama dengan 2 min 5 min 3, sehingga kita dapatkan penyelesaian pertama, solusi pertama kita adalah sama dengan 1. Karena ini solusi pertama, saya beri nama x1. Berikutnya kita masuk ke kemungkinan kedua, yaitu apabila basisnya hx itu bernilai sama dengan 1, maka kita akan dapatkan tadi hx-nya adalah x kuadrat min 7x plus 11 ya. Jadi sini saya tulis x kuadrat min 7x plus 11 ini sama dengan 1. Maka kalau kita pindah ruas ke kiri supaya yang kanan itu jadi 0, akan kita dapat x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini silahkan teman-teman bisa difaktorkan atau bisa digunakan rumus ABC. Karena bentuk ini masih mudah untuk kita faktorkan, akan saya faktorkan saja. Di sini x, di sini x. Kalau dikali itu 10, kalau dijumlah itu minus 7. Berarti angkanya adalah minus 5 dan juga minus 2. Dengan demikian kita akan dapatkan solusinya adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Tadi dari
kemungkinan pertama kita dapat satu solusi, kemungkinan kedua kita dapat dua solusi. Ini solusi kedua dan ini solusi ketiga. Selanjutnya kita masuk ke kemungkinan ketiga, yaitu apabila Hx-nya bernilai sama dengan min 1, tetapi dia punya syarat bahwa min 1 pangkat fungsinya yang di kiri, pangkatnya tadi fx, harus sama dengan min 1 pangkat yang di kanan gx. Oke, tadi hx-nya adalah x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan min 1. Kita pindah ruas ke kiri, akan kita dapatkan x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Ini masih mungkin untuk kita faktorkan. Di sini x, kemudian kalau dikali 12, kalau dijumlah minus 7, berarti kombinasi angkanya adalah minus 4 dan minus 3. Sehingga akan kita peroleh x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 3. Berbeda dengan dua kemungkinan sebelumnya, nilai x yang kita peroleh itu tidak langsung jadi solusi karena kita punya syarat. Jadi kita harus ngecek terlebih dahulu apakah nanti syaratnya ini akan terpenuhi atau tidak. Tadi saya tulis dulu ya, fx-nya itu adalah 2x plus 5, sedangkan gx-nya adalah 5x plus 2. Kita akan cek. Yang pertama, untuk nilai x yang sama dengan 4, kita akan hitung berapa nilai fx-nya. Fx-nya berarti F4, kita tinggal masukkan 2 kali 4 ditambah 5, berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Sedangkan untuk Gx-nya, berarti G4 adalah 5 kali 4 ditambah 2. Atau akan kita peroleh 20 tambah 2 itu adalah 22. Ternyata yang satu ganjil, yang satu genap. Padahal kita mau cek apakah min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Dengan demikian, kita dapatkan min 1 pangkat f4 itu tadi pangkatnya 13, dan min 1 pangkat gx itu 22. Kalau pangkat ganjil itu nanti hasilnya tetap negatif, pangkat genap hasilnya positif. Artinya ini tidak sama dengan demikian. Kesimpulannya, x yang sama dengan 4 ini bukan solusi karena tidak memenuhi syarat. Next, kita akan cek untuk nilai x yang sama dengan 3. Kalau x-nya sama dengan 3, kita akan cek untuk nilai f3. F3 itu berarti 2 kali, tadi 2x plus 5 ya, 2 kali 3 ditambah 5, berarti 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Dan nilai G3 adalah 5x plus 2. 5 kali 3 ditambah 2, jadi kita punya 15 ditambah 2 sama dengan 17. Ternyata sama-sama ganjil. Kalau sama-sama ganjil, berarti nanti min 1 pangkat F3 itu 11 sama min 1 pangkat G3-nya 17, ini nilainya sama dengan, artinya X sama dengan 3 ini adalah solusi. Oke, tadi dari langkah pertama kita dapat solusi pertama, langkah kedua dapat dua solusi, berarti solusi 2, 3, dan langkah ketiga kita dapat ini adalah solusi yang keempat. Maka saya beri nama X4 sama dengan 3. Selanjutnya untuk yang keempat, kemungkinannya adalah apabila Hx itu bernilai sama dengan 0 dengan syarat bahwa fx dan gx keduanya harus bernilai positif, atau saya tulis fx lebih besar 0 dan gx yang juga lebih besar 0. Hx tadi adalah x kuadrat min 7x plus 11, ini sama dengan 0. Coba kita lihat, 11 itu kan kombinasinya hanya 1 dan 11, tidak akan mungkin kalau dijumlah atau dikurang menghasilkan minus 7. Artinya ini tidak bisa kita faktorkan, kita akan gunakan rumus ABC. Tadi terakhir kita sudah dapat solusi keempat, maka biasanya rumus ABC kan X12, kita ngelanjutin dari 4 tadi ya, berarti X5, 6, ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Min B berarti min 7 itu 7, plus minus akar B kuadrat, berarti min 7 dikuadratkan itu 49, min 4AC minus 4 kali 1 kali C-nya 11. Semua ini masih dibagi dengan 2A atau 2 kali 1.
Teman-teman lihat 49 dikurangi 4 kali 1 kali 11 itu 44, 49 dikurangi 44 itu 5. Berarti ini adalah 7 plus minus akar 5 dibagi dengan 2. Artinya kita punya X5 itu adalah 7 plus akar 5 per 2, X6 ya 7 min akar 5 per 2. Tapi ini masih harus kita cek apakah memenuhi syaratnya Fx-nya positif, Gx-nya positif. Kita coba untuk X yang sama dengan 7 plus akar 5 dibagi 2. Oke, kita akan cari nilai dari Fx-nya ya. Berarti F dari 7 plus akar 5 dibagi 2. Tadi Fx itu adalah 2x ditambah 5, berarti 2 kalinya 7 plus akar 5 dibagi 2 masih ditambah 5. Di sini ada 2, di sini ada 2, ini bisa kita coret, berarti kita akan peroleh 7 ditambah akar 5 ditambah 5, atau ini jadi 12 ditambah akar 5. Ini adalah bilangan yang positif. Next, kita akan coba untuk nilai G-nya. G dari 7 plus akar 5 dibagi dengan 2. Tadi Gx itu adalah 5x plus 2, berarti 5 kalinya 7 plus akar 5 bagi 2 ditambah 2. Oke, berarti kita hitung, ini berarti 5 kali 7 bagi 2, 35 per 2, kemudian 5 kali akar 5, jadi saya tambah 5 akar 5, masih kita bagi 2, masih ditambah 2, 2 itu adalah 4 per 2. Berarti ini bisa kita tulis jadi 39 per 2 ditambah 5 akar 5 per 2. Ini juga bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya juga positif. Karena kita sudah dapat Fx dan Gx-nya sama-sama positif, berarti X kita dapatkan solusi kelimanya adalah 7 plus akar 5 per 2, ini adalah solusi. Selanjutnya, kita akan coba cek untuk nilai X yang sama dengan 7 dikurangi akar 5 dibagi 2. Kita akan cek untuk nilai fungsinya yang F. F dari 7 min akar 5 per 2 itu tadi adalah 2X plus 5, berarti 2 kalinya. Ditambah 5, berarti kita punya, ini kita coret ya, 7 dikurangi akar 5 ditambah 5, berarti 12 dikurangi akar 5. Apakah ini bilangan positif? Kita cek yuk. 5 itu ada di antara bilangan kuadrat 4 dan juga 9, begini. Artinya kalau ini saya akar, semuanya saya akar, maka pertidaksamaan ini juga akan berlaku. Padahal 4 itu adalah akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Jadi akar 5 itu ada di antara 2 dan 3. Jadi kira-kira nilainya 2, sekian. Tidak sampai 3. Sehingga kalau 12 dikurangi bilangan yang tidak sampai 3, itu jelas masih bernilai positif. Selanjutnya, kita akan cek untuk nilai fungsi yang G-nya. Apakah G-nya ini juga bernilai positif atau tidak? Nah, G itu tadi 5x plus 2, berarti 5 kalinya ditambah dengan 2. Berarti ini adalah 35 per 2 dikurangi 5 akar 5 per 2, masih ditambah 2 itu 4 per 2. Atau ini bisa kita tulis jadi 39 per 2 dikurangi 5 akar 5 per 2. Bawahnya sudah sama-sama per 2 ya. Berarti kita tinggal ngecek apakah 39 dikurangi 5 akar 5 itu masih positif atau tidak. Tadi kita lihat akar 5 itu di antara 2 dan 3, artinya tidak sampai 3. Bilangan yang tidak sampai 3 dikalikan 5 berarti tidak sampai 15. 39 dikurangi bilangan yang tidak sampai 15 itu nilainya juga masih bernilai positif. Dengan demikian, untuk nilai X yang sama dengan 7 min akar 5 per 2 ini juga adalah solusi. Tadi kita dapat solusi kelima, berarti ini solusi yang ke-6. Oke, karena 4 kemungkinan sudah kita cek satu-satu, sekarang saatnya kita menghimpun penyelesaiannya. Jadi, kita dapatkan HP-nya adalah, mari kita cek angkanya berapa saja. X1 itu 1, kemudian 5 dan 2,
terus yang 4 ini bukan solusi, kemudian yang 3 ini adalah solusi, lalu 7 plus akar 5 per 2 ini juga solusi, 7 min akar 5 per 2 ini juga solusi. Jadi kita punya 1, 2, 3, 5, dan 2 solusi terakhir, sehingga bisa kita himpun. Saya tulis menjadi 1, 2, 3, 5, 7 plus akar 5 per 2, dan 7 min akar 5 per 2. Lengkap ya, ada 6 solusi penyelesaian untuk soal ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.